Kami nih permasalahan Kang Teddy sama Sule ini perihal Gonogini seperti apa sih mungkin? Assalamualaikum, terima kasih kepada teman-teman media. Saya hanya memberikan sedikit klarifikasi bahwa sebetulnya yang menjadi ribut ini bukan Gonogini ya. Jadi seharusnya memang saudara Teddy itu yang tidak mempermasalahkan Gonogini dia dengan almarhum. Ini yang harus diluruskan. Yang jadi masalah adalah bagaimana ketika salah satu seseorang itu meninggal dunia, ya, itu akan timbul namanya harta warisan. Nah, harta warisan ini yang harus dibagi, gitu. Kan, walaupun bagaimana juga almarhum kan punya anak tuh, ya, punya anak yang masih kecil, dan secara hukum dia memang harus mendapatkan warisan dari peninggalan ibunya. Walaupun memang saudara Teddy juga masuk ke dalam salah satu dari ahli waris. Nah, itu yang harus teman-teman luruskan bahwa ini ada satu kasus permasalahan di mana ada satu peninggalan ini belum dibagi itu, bukan Gonogini sebetulnya. Tapi kan kata Kang Sule sendiri katanya sebenarnya itu belum masih disimpan sama Putri sendiri tuh, Mas. Nah, ini juga pertanyaannya juga bagus. Jadi pada saat kejadian meninggal itu, ya, itu aset berupa sertifikat dan harta peninggalan itu dikuasai oleh saudara Teddy. Tapi karena saudara Teddy mempunyai itikat baik, dia tidak mempunyai niat jahat untuk menguasai barang orang lain, dia mengajak saudara Putri untuk menyimpan peninggalan itu di salah satu bank swasta di Bandung lah, ya. Nah, tapi yang jadi masalah pada saat dia menyimpan itu berdua, saudara Teddy sama si anaknya itu, tapi tiba-tiba itu diambil tanpa sepengetahuan gitu. Tanpa sepengetahuan pada saat itu itu ngambil ke sana. Sudah diambil, baru dia bilang bahwa itu sudah diambil. Kan harusnya nggak boleh, harusnya itu. Kalau memang menyimpan berdua, itikat baik berdua, ya harusnya memang pada saat diambil harus berdua juga, karena kedua orang ini sama-sama menjadi ahli waris dari almarhum. Kejadiannya kapan? Terus jumlahnya berapa yang ada di Bandung? Saya tidak begitu tahu pastinya jumlahnya berapa, cuman memang ada sertifikat dan lain-lain lah gitu. Itu yang harusnya memang berdua ngambilnya gitu, jangan sendiri. Jadi kan kalau sendiri kan jadi seperti ini, jadi ramai juga gitu. Sertifikat apa aja, Bang? Ya adalah sertifikat aset-asetnya almarhum. Total keseluruhan kalau di total mencapai berapa, Bang? Waduh, saya belum cek ke appraisal juga ya. Mungkin saya nggak bisa bilang pasti karena ini lagi kayaknya pihak sana lagi panas juga, jadi saya nggak mau. Dan yang pasti saya sudah 2 kali mengundang siapa itu anaknya tuh? Putri. Bukan yang laki-laki. Nah, saya sudah 2 kali mengundang untuk membicarakan hal ini baik-baik, tapi tidak ada tanggapan. Terus minggu kemarin juga saya mengundang anaknya yang Putri ya. Nah, saya mengundang juga tadi malam si pengacaranya bilang akhir bulan ini mau ketemu gitu. Ini walaupun memang sudah ada pengunduran waktu 2 kali kayaknya. Karena pada saat diundang nanti datang terus dia diundur lagi, jadi udah 2 kali pengunduran kayaknya. Ya mungkin beliau sibuk kan lagi ramai mungkin kerjaannya. Nah, terus Kang, dari Kang Sule sendiri kan merasa kayak keberatan gitu ya, kalau misalnya anak-anaknya itu diundang gitu untuk menyelesaikan, sementara anak-anaknya itu kan memiliki kerjaan atau kegiatan gitu. Nah, itu yang bikin Kang Sule sebenarnya keberatan. Nah, sampai Kang Sule sendiri itu punya menantang Kang Teddy untuk ketemu langsung sama Kang Sule. Itu gimana, Kang? Sebetulnya nggak ada hubungan juga sama Kang Sule ya, seharusnya ya. Kan Kang Sule juga bukan ahli waris dari almarhum kan. Dia sudah putus, ada juga mantan kali ya. Yang ada kan kopi mantan kenangan yang ada kan, bukan. Jadi harusnya memang sudah tidak ada hubungan seharusnya. Yang ada hubungan itu yang memang semua orang yang menjadi pewaris dari almarhum gitu. Kan itu sudah jelas ahli warisnya, anaknya, semua anaknya, termasuk dari pihak yang mantannya, terus anak yang dari sekarang, terus suaminya yang sah gitu. Kalau Teddy suami sendiri sih mungkin jangan, nggak ada perlindungan hukum. Ini kan suaminya yang sah kan, tercatat di KUA,
terus anaknya juga memang anaknya almarhum, masa kita mesti tes DNA? Kan memang sudah ada surat nikah, ada akta kenal lahir, kan itu memang anaknya. Kalau anaknya ya harus dapat warisan gitu. Itu sudah ketentuan hukumnya gitu. Tapi mungkin maksudnya langsung sendiri nggak usah usik Putri atau Rizky gitu. Kalau misalnya emang ada niat mau ketemu sama Kang Sule, ketemu pasti dikasih. Itu gimana Kang? Ya kalaupun memang tidak diusik, tapi kan ini ada masalah hukum yang harus diselesaikan kan. Kalau memang nanti sudah dibagi sesuai dengan prosedur hukum, aturan hukum, ya mungkin juga hubungannya sudah bukan hanya hubungan kakak sama adik tirinya aja sih sebetulnya gitu. Bang, kemarin juga Kang Teddy bilang minta diperhatikan untuk Bintang anaknya, tapi ditanggapi lain oleh Sule bahwa itu dikira minta materi. Nah terus Kang Sule juga menyebutkan bahwa Putri sendiri setiap bulan memberikan uang buat susu segala macam, bahkan itu juga diurusin sama adiknya yang di sana. Gimana? Kalau soal pengen diperhatikan ya mungkin sebagai orang tua, dan kita hidup di sebagai orang timur ya, mungkin silaturahmi memang tidak boleh putus ya gitu, bukan hanya melulu karena uang gitu. Memang uang dibawa mati juga enggak juga kan, ini ada hubungan yang tidak berhubungan dengan uang. Mungkin silaturahmi, walaupun bagaimana juga mereka punya aliran darah yang sama kan, gitu, satu darah kan dari ibunya gitu. Mungkin itu yang harus diluruskan ke Kang Sule gitu. Bukan uang sebetulnya. Terus kalau tadi misalnya masalah si Putri. Ibu Putri itu memberikan tiap bulan, saya udah cek ke Teddy nggak pernah katanya. Kapan dan di mana saya udah nanya, nggak pernah. Nggak ada. Berarti tidak ada sama sekali ya, Bu? Nggak ada. Saya cuman pada saat saya cek kemarin itu nggak ada kan, tiap bulan ngasih susu ngasih apa itu nggak ada. Gitu. Saya kemarin telepon juga Teddy lagi mandiin anaknya. Berarti kalau sekarang ini Teddy pure memberikan makan anak itu dari Teddy sendiri. Iya, dari Teddy. Tidak ada bantuan dari Kang Sule atau dari. Saya tanya sih kemarin nggak ada. Masalah tiap bulan kasih pampers, kasih susu itu nggak ada. Tapi kalau dari hukum sendiri emang ada berhak nggak sih dari Kang Sule untuk ngasih nafkah ke anaknya yang ke secara hukum? Iya. Ya nggak ada. Itu hukumnya yang bisa memberikan ya bapaknya, terus artinya Kang Deddy ya? Teddy ya. Ya itu sih penguasanya Teddy kan, karena memang Kang Teddy kan menjadi orang tua tunggal kan, sebagai bapak dan sebagai ibu juga kan. Tanggung jawabnya di Teddy, bukan di Kang Sule. Bang, berarti sekarang Teddy sendiri sudah nggak memegang aset-aset peninggalan? Udah nggak sama sekali. Pada awalnya itu yang menguasai aset itu Teddy, ya. Tapi karena Teddy memang tidak ada etika jelek untuk menguasai barang orang lain, akhirnya dia manggil Putri itu. Oke deh, disimpan deh, diamankan gitu. Tapi tiba-tiba diambil sendiri tanpa pemberitahuan. Setelah ngambil baru dia bilang itu udah diambil. Kan harusnya nggak boleh lah gitu. Kalau ada etikanya harusnya. Kayak permasalahan kontrakan yang di Bandung tuh. Udah diambil alih juga. Kabarnya punya Teddy juga dan punya almarhum, itu gimana Bang? Tetap diambil sendiri dengan Teddy apa tetap akhirnya dipegang sama Putri? Atau? Saya tidak begitu tahu soal kontrakan itu, tapi yang saya tidak salah nih ya, itu milik saudara Teddy kalau tidak salah ya. Oke. Iya. Yang karena itu harta tingkat itu ya, harta bawaan masing-masing sebelum pernikahan gitu. Oke. Karena kan kalau memang si A sama si B menikah tanpa ada ada perjanjian pisah harta kan, itu harta bawaannya dikuasai masing-masing. Bang, tapi sudah dihitung-hitung mungkin hak untuk Bintang sendiri dari peninggalannya almarhum Lina. Kalau misalnya hitung-hitungannya itu kan sudah, kita juga tidak bisa melebihi dan tidak bisa mengurangi. Itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Misalnya si ibunya ini meninggal, saudara Teddy dapat sekian persen, terus sebagai suami, terus nanti turun ke anaknya sekian persen, itu sudah ada aturannya. Jadi nggak usah takut lah gitu, nggak usah takut nanti ada si Teddy berbuat curang, enggak. Kita ikut aturan hukum semua kok. Bang, yang membuat lama apa sih? Artinya kan ini harusnya sudah mulai dihitung tuh. Yang membuat lama adalah kan tadi kamu bilang sibuk, banyak kerjaan kan. Kalau
Teddy sih dari kemarin juga melalui saya udah ngundang, udah 3 kali saya undang untuk menyelesaikan, tapi kan ini orang lagi sibuk gimana? Tapi akan ada langkah apa nggak ada lagi, waktu. Karena kan yang 3 kali ini kan mangkir gitu ya, bisa kita sebut. Kira-kira ada langkah apa lagi sih? Langkah hukumnya ya kalau memang penguasaan ada hak milik kita dikuasai orang lain, ketika diundang, ketika diminta tidak mau kan nanti ada akibat hukumnya. Saya tidak bisa mengucapkan di sinilah karena memang saudara Teddy juga tidak mau ini jadi keributan besar. Dia hanya mau bahwa selesaikan dengan baik-baik lah, karena kan mereka juga masih adik kakak gitu. Kalaupun secara hukum juga memang banyak langkah hukum yang bisa ditempuh oleh saudara Teddy gitu, tapi dia tidak mau melakukannya gitu. Apa aja Bang, mungkin pengambilan aset tanpa pengetahuan atau apa kalau hukumnya sendiri yang Ya kalau misalnya sebagian milik kita dibawa orang lain juga kenapa namanya gitu. apa tuh? Tapi ada niatan berusaha untuk nyamperin Kang Sule ke Tambun gitu untuk ngobrol. Sebetulnya udah nggak ada hubungan juga sama Kang Sule ya, nggak ada hubungannya kan sama ahli waris yang lain gitu. Bang, berarti boleh dibilang Putri sendiri tadi kan abang bilang itu mengambil hak orang tanpa pengetahuan. Laporan apa itu? Pencurian atau apa? Lalu mancing itu jadi rame nanti. Jangan jadi panjang juga. Jadi gue juga pengen bahwa ini kan mereka masih saudara juga. Jadi mudah-mudahan sih bisa diselesaikan dengan baik-baik ya. Mungkin kalau pihak sana memang melenggangkan satu waktu yang sejam 2 jam juga selesai harusnya sih gitu. Yang pasti kita udah 3 kali kita undang supaya menyelesaikan kasus ini, masalah ini gitu.